Pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Dusun Budidaya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat kepada lupa kita serahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan kami berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian untuk memandu acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di masjid ini yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama-sama yang terhormat Bapak Kepala Desa Makmur Jaya yang menyempatkan hadir, yang kami hormati Ketua DPD Desa Makmur Jaya, yang kami hormati Bapak Kepala Dusun Desa Makmur Jaya yang sempat hadir, yang kami hormati para pengisi perusahaan PT Nawak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang kami muliakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang hadir pada siang hari ini. Dan yang sangat kami muliakan para asatidz, para alim ulama yang hadir pada siang hari ini, serta yang kami banggakan teman-teman penyelenggara Maulid Masjid Nurul Yakin. Alhamdulillah. Adapun susunan acara pada siang hari ini yakni pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara pada siang hari ini dengan membacakan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan Al-Fatihah tersebut dapat melancarkan acara kita pada siang hari ini. Dan acara yang selanjutnya yakni sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami mohon dari pemerintah desa Bapak Kepala Desa Makmur Jaya, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pemerintah Jawa Wilayah yang diwakili oleh Bapak Haji Esra, yang kami hormati Bapak Ketua BPD
kami Bapak Babinsa Desa Mangkujaya, yang kami hormati para kepala dusun se-Desa Mangkujaya, yang kami banggakan saudara-saudara kami dari staf PT Tawar. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Yang kami hormati dari Guru SMP Mangkujaya, yang kami hormati para dokter kami, para tokoh kerja, para ahli yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kami sebagai pemerintah desa mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada panitia Masjidul Yakin Dusun Wijaya. Jadi yang pertama kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kenapa begitu antusiasnya Dusun Wijaya bisa melaksanakan acara maulid Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih dulu kepada Kabupaten Serkai, karena di Dusun Wijaya ini alhamdulillah ada 2 orang yang kebetulan naik umroh. Alhamdulillah, ini kami dari pemerintah Kabupaten Serkai mengucapkan terima kasih kepada adik-adik ini yang ini, orang tua kami, saudara kami yang sempat ikut di bulan Ramadan. Saya bilang luar biasa nih Pak Imam, luar biasa. Ada satu dari perempuan kita di Mangkujaya ini, ada tiga yang sempat umroh. Alhamdulillah. Saya memang kalau Imam Pak Purwo memang saya tidak sendiri kemarin sempat memasukkan nama, namun belum ada rezeki. Karena memang saya kalau di perguruan umroh di sekolah Imam Pak, ya kan 4 orang, dan penduduknya tidak banyak. Kasihan dia itu masyarakat kita, imam-imam kita kalau dia tidak stop, dan dia harus hadir, juga kita hadir. Karena kalau dia tidak hadir di ini diganti. Jadi sebagai kena cerita Ustaz, mudah-mudahan ada lagi warga kami yang bisa, artinya bisa umroh dengan gratis. Saya kalau imam memang belum sekali, kami lihat sendiri Pak, tidak ada mereka yang membawa kemarin kita bisa 4 orang Pak, 4 orang. Yang namanya rezeki, kalau bagaimana kalau memang bukan rezeki, tapi kalau rezeki saja saudara kami hampir 50 saja rezekinya ini pasti adalah alhamdulillah. Yang kedua, kami sebagai pemerintah Desa Mangkujaya bahwa sekarang ada aturan lagi mengenai pos roda harus diaktifkan kembali. Ini perintah dari pusaka, langsung ada diberikan kepada kita pemerintah desa bahwa kita akan bentuk kembali pos-pos kampung itu, karena mungkin adanya beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di luar sana, namun saya mau percaya alhamdulillah masih aman saja. Dan mewakili juga panitia tadi mengucapkan bahwa dia tidak ini karena suaranya tidak mampu, jadi kalau permohonan maaf kepada panitia seandainya pelayanan apa yang tidak sesuai apa yang disebutkan, kami sebagai pemerintah desa bukan lagi panitia mengucapkan permohonan maaf yang bersangkutan, juga pelayanan yang kita tidak ini terlalu bagus atau terlalu kita inginkan apa yang kita inginkan tidak sesuai, mohon maaf kepada panitia Masjidul Yakin.
Jadi barangkali tidak usah banyak lewat yang kami sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi dalam beragama Islam itu ada 3 kualitas kita sebagai umat Islam. Orang yang beriman kepada Allah, orangnya disebut dengan mukmin. Orang yang masuk ke dalam agama Islam dan menjalankan syariat Islam, maka disebut dengan orang muslim. Ada tingkatan yang terakhir, tingkatan yang paling susah untuk kita capai. Jadi dalam Islam kalau kita dulu belajar disebut iman, Islam, ihsan. Orang yang mampu menjalankan ihsan disebut dengan muhsin. Bukan muhsin namanya muhsin. Kalau bikin nama gampang, tapi mengaplikasikan namanya susah. Ada namanya muslim, tapi susah betul-betul menjadi muslim. Karena muslim itu bukan hanya tentang sholat, puasa, zakat, tapi ada hakikat sebagai seorang muslim. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang benar-benar Islam, yang sudah menjalankan sholat, puasa, zakat, dan haji kalau dia mampu, maka dia akan mampu menahan lisannya dan perbuatannya dari mengganggu orang lain. Nah, ini yang susah. Jadi orang Islam yang mampu menjaga lisannya dari menyakiti orang lain atau perbuatan kita yang menipu orang lain. Maka kalau kita mampu berislam seperti itu, masyarakat kampung besok mampu berislam seperti itu, maka Allah akan turunkan keberkahan dari bumi maupun dari langit dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bagian dari janji Allah. Jika satu kampung semuanya beriman dan beramal soleh, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Melalui peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya tidak ada peringatan Maulid, tidak ada peringatan Isra Mi'raj, mungkin warga kampung besok jarang bergerak, kecuali ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibunya tertidur dengan ceramah, bapak-bapaknya yang jarang diceramahi. Karena kalau ibu yang ceramah di rumah, bapak-bapak pasti tutup telinga atau pura-pura dengar, karena tidak berani tidak dengar. Asal dinasihati satu kali, mau berangkat dari kursi, nah hati-hati. Jadi tak boleh. Yang harusnya nasihatin adalah suami, tapi suami jarang lagi. Yang rajin lagi adalah ibu. Maka bapak-bapak jangan gengsi ketika dinasihati sama ibu. Karena yang biasa bangunkan sholat subuh siapa? Bapak-bapak ini. Bapak-bapak imam bilang biasa juga bapak-bapak.
ceramah minimal. Tadi baca Barzani semuanya itu. Apa biasanya kalau ada acara Barzani di rumah di luar venue, orang di dalam pas selawat dia lempar kartu. Pas peringatan maulid semua berdiri, tidak ada yang bawa kartu. Di dalam maupun di luar semua berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kegiatan maulid ini adalah sebagai media, sebagai alat atau sebagai waktu momen untuk bapak-bapak bisa mendengar ceramah. Ketika kita sudah sampai level muslim yang sebenarnya tidak ada tetangga yang tersakiti oleh lisan kita, tidak ada tetangga yang tersinggung karena perbuatan kita, maka kita naik kelas, naik lagi menjadi level orang yang muhsin, yang mengamalkan perbuatan yang disebut dengan ihsan. Ihsan itu artinya apa? Ihsan itu dijelaskan oleh Nabi adalah an-ta'budallah ka'annaka tarahu. Kita melaksanakan perintah Allah karena kita memandang Allah yang memberi perintah. Karena rukun iman yang pertama kita percaya kepada Allah, maka kita memberikan kepercayaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di ihsan itulah kita akan buktikan bagaimana caranya kita sholat karena Allah yang berikan, bukan karena istri yang bangunkan, tapi karena Allah yang berikan. Jadi makna daripada ihsan itu Rasulullah jelaskan an-ta'budallaha ka'annaka tarahu. Patuh kepada Allah karena kita memandang Allah yang memberi perintah. Oh, Allah yang suruh. Kenapa kita meninggalkan yang haram? Karena Allah yang larang. Selesai urusan. Kenapa kita sholat? Karena Allah yang perintahkan kita sholat. Selesai urusannya. Maka ingatlah kehidupan kita di dunia. Toh juga yang wajib diperintahkan oleh Allah sudah banyak. Sholat cuma 5 waktu. Belum bisa tahajud tidak apa-apa. Belum bisa sholat duha tidak apa-apa. Yang penting yang wajibnya kita menghargai Allah yang memberi perintah, maka kita laksanakan dengan ringan hati. Yang dilarang Allah kita jauhi dengan ringan hati. Toh juga yang dilarang seberapa. Kalau dilarang minum A, ya masih banyak B, C, D, E, F, G, H, sampai Z yang bisa kita nikmati. Karena yang dilarang cuma sedikit. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan itu? Karena iman kita terganggu. Katanya kita beriman kepada Allah, tapi Allah suruh sholat tidak mau. Allah suruh tinggalkan minuman tidak mau. Mana keyakinan kita kepada Allah? Di mana kita letakkan keyakinan kepada Allah? Yang kedua, toh juga kalau kita tidak mampu memandang Allah sebagai pemberi perintah, maka yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kalian tidak mampu memandang semua perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, yakinlah bahwa Allah melihat kita dengan segala aktivitas yang kita lakukan. Salat kita Allah Maha melihat. Puasa kita Allah Maha melihat. Segala aktivitas yang kita lakukan, ibadah maupun maksiat, harus ada dalam hati kita. Allah melihat apa yang kita kerjakan. Ada orang atau tidak, di dalam kamar atau di luar, di tempat umum maupun di saat kita sendiri. Kenapa? Karena kita percaya Allah Maha melihat. Ini kelasnya. Jadi ihsan itu punya 2 kelas. Menjadi orang muhsin punya 2 kelas. Kelas yang pertama adalah memandang segala perintah Allah karena kita memandang Allah yang memberikan perintah. Melaksanakan perintah Allah karena Allah yang perintah. Menjauhi larangan Allah karena Allah yang larang. Selesai.
sehingga kita tidak berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya bagus. Menjadi seorang muslim bagus, menjadi seorang muhsin jauh lebih bagus. Karena itu adalah kualitas yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi ingat, dalam kualitas kita sebagai hamba Allah ada kualitas mukmin, ada kualitas muslim, dan ada kualitas muhsin. Muhsin ada dua, memandang Allah sebagai pemberi perintah dan larangan. Yang kedua, meyakini Allah Maha melihat apa yang kita laksanakan. Maka melalui peringatan Maulid, kita berniat dalam hati kita, tidak ada yang berat dalam menjalankan agama. Yang berat kalau kita memaksakan diri dari hal-hal yang tidak wajib, sehingga kita memandang agama itu memberatkan. 5 waktu saya yakin tidak ada orang Islam yang mengalami berat. Puasa sebulan dalam tahun, saya yakin semua kita bisa. Zakat belum tentu kita mampu karena harta tidak bercukup. Haji belum tentu kita berangkat karena antriannya lama. Maka yang kita hadapi, yang mampu kita laksanakan, maka kita laksanakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai pecinta Allah dan Rasulnya, hingga kita ringan dalam menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma wfiqna ila sabilil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi ceramah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Majid SPI, yang mana isi ceramah tentang Islam. Saya coba terjemahkan ke Mas Abdul sedikit. Jadi yang pertama tadi bahwa memandang Allah sebagai pemberi perintah. Jadi terbagi ada 5 perintah yang harus diumpamakan. Wajib perintah terbagi 5 perintah. Kemudian yang kedua terbagi pada wajib kita. Saya kira seperti itu kalau kurang dari. Jadi tadi kita akan mengajak ke acara yang selanjutnya, yaitu istirahat sekaligus menutup. Baik, mungkin teman-teman panitia bisa Allahumma bihamdika sayyidina Allahumma la Allahumma khulaq qulubana ya mahabbatan wa mahabbatan min sayyidina Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min
وعليكم بالشر وعليكم اللهم يهديك في امور الدنيا والاخره وانت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى اللهم عليك وعلى عبادك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.